Kesuksesan bagi saya itu adalah bagaimana kita mencapai hal-hal yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, dan yang kita perjuangkan. Kesuksesan itu menjadi satu apresiasi, tapi kita perlu melihat proses yang ada di balik daripada kesuksesan itu. Sehingga sederhananya kesuksesan itu adalah di saat kita berjuang dengan keras, bekerja dengan keras untuk mencapai apapun yang kita cita-citakan, yang kita inginkan. Itu kesuksesan. Kalau tantangan itu banyak, kompleks. Kita harus membuat satu kebijakan yang bisa minimal bisa memberikan kepuasan dari publik, dari masyarakat. Memang kita tidak bisa membuat semua orang senang dengan kita, tapi kebijakan yang kita ambil itu harus berdasarkan masukan ataupun keluhan daripada masyarakat. Kalau di dalam internal lembaga DPR, banyak hal yang harus kita rangkum. Di sini ada 40 orang. Ada 3 pimpinan DPR, termasuk saya sebagai ketua DPR, yang bertugas untuk memanage atau meng-college. Sederhananya adalah teman-teman dewan menjaring aspirasi di masyarakat, lalu sampai ke sini saya yang bertugas untuk mengumpulkan dan menjaring aspirasi daripada anggota-anggota dewan untuk kita keluarkan menjadi output program dan kegiatan berdasarkan anggaran-anggaran yang sudah kita setujui dan bahas bersama dengan pemerintah kota. Nah, itu kesulitan-kesulitannya adalah bagaimana kita bisa menyatukan pendapat dari perbedaan partai politik yang ada, perbedaan masalah, identifikasi masalah-masalah yang ada. Nah, itu merupakan tantangan, bukan kesulitan, tantangan bagi kita. Kalau kesulitan ya relatif. Semua hal kalau kita lihat itu sulit, pasti akan sulit untuk kita kerjakan. Tapi kalau semua hal itu kita sudah lihat bisa untuk kita lakukan, bukan mudah ya, tapi bisa untuk kita lakukan dengan semua sumber daya yang kita miliki, kita bisa pecahkan masalah atau mencapai target itu dengan baik. Keluarga menurut Bapak Richard memainkan peran yang sangat penting dalam perjalanan politik Bapak Richard Ojah. Dukungan kasih sayang dan motivasi dari orang-orang terdekatnya memberikan semangat yang tak ternilai. Doa dan dorongan dari keluarga menjadi sumber kekuatan yang membantunya menghadapi berbagai tantangan di dunia politik. Dukungan dari Partai Gerindra juga sangat berarti bagi Bapak ketika menerima SK dari Ketua Umum Partai yang saat ini menjadi Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Beliau mendapatkan pesan yang mendalam, jalankan tugas dengan baik dan jangan membuat orang susah. Jika kamu tidak bisa membantu 100 orang, bantulah 10 orang. Jika tidak bisa membantu 10 orang, bantulah 1 orang. Jika tidak bisa membantu 1 orang, jangan membuat susah. Pesan ini menjadi pedoman beliau dalam menjalankan amanah sebagai Ketua DPRD dengan dukungan yang solid dari fraksi Gerindra dan 8 fraksi lainnya. Itu mau untuk kita itu mendengar, yang kedua kita bisa menjelaskan, yang ketiga kita bisa mengeksekusi. Jadi jangan hanya bisa mendengar, tetapi harus bisa menjelaskan dan bisa mengeksekusi. Sehingga yang saya lakukan adalah menjangkau semua masyarakat di dapil saya dan mengkoneksikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat kepada OPD-OPD terkait. OPD itu organisasi perangkat daerah, dinas-dinas, agar keluhan-keluhan masyarakat itu bisa dirangkum dan bisa dijalankan menjadi program dan kegiatan di dinas-dinas. Contoh, sampah. Sampah ini masyarakat, hari ini saya membuka portal media sosial saya, yaitu Instagram. Masyarakat bisa kirim foto keluhannya, penumpukan sampah di mana. Saya langsung kirim itu ke Kepala Dinas Kebersihan. Dan pengalaman saya sudah 2-3 bulan ini, jangka waktu hanya paling lama itu 4 hari. 4 hari sampahnya sudah langsung diangkut. Begitu. Itu yang masyarakat mau, fast respon, mendengar dan bisa menjelaskan. Yaitu adalah organisasi manajemen opini. Jadi peran media itu sangat penting, sehingga media membutuhkan informasi-informasi akurat dari lembaga DPR dan pemerintah kota. Sehingga kami juga membuka semua komunikasi dengan media-media dan membuka diri secara pribadi dengan media sosial. Sehingga grup-grup komunikasi, grup-grup sosial media kami undang untuk bekerja sama agar informasi publik itu sampai di masyarakat. Karena masyarakat punya hak untuk menerima informasi publik. Masyarakat setelah memilih kita, masyarakat butuh apa progres kerja yang dilakukan oleh DPRD Kota Kupang.
Sebagai seorang pemimpin, Bapak Richard Oja memahami bahwa tidak semua orang akan setuju dengan keputusan yang diambil. Menjadi pusat perhatian publik berarti harus siap menerima kritik. Bapak Richard percaya bahwa kritik adalah tanda bahwa kita sedang berusaha dan bekerja. Beliau sangat terbuka terhadap masukan baik dari masyarakat maupun mahasiswa. Ruang untuk berkomunikasi selalu tersedia sebagai Ketua DPRD. Bapak Richard berkomitmen untuk mendengarkan dan merespons setiap masukan dan kritik, dan demi membangun kota ini menjadi lebih baik. Pengalaman paling berkesan adalah di saat kita turun ke masyarakat dan kita bersidang. Jadi, karena masyarakat Kota Kupang itu kan banyak hal, kompleks, apalagi kita ibu kota provinsi, yang mana tidak mungkin kecamatan A sama persoalannya dengan kecamatan yang lainnya. Sehingga ada hal-hal yang memang kadang kita setiap kali turun ke lapangan, karena kita dikritik habis-habisan, bahkan kesalahan yang bukan menjadi tanggung jawab kita pun dikritik habis-habisan. Nah, itu hal-hal menarik sebenarnya. Jadi saya itu menilai sebuah hal menarik itu berawal dari sebuah tantangan. Hal itu menjadi menarik karena itu merupakan hal yang harus saya upayakan, harus sebuah tantangan yang harus saya pecahkan. Kalau biasa-biasa saja tidak menarik. Nah, kalau terkait menghadapi persidangan, banyak hal menarik sebenarnya. Jadi sebenarnya menjadi seorang anggota DPR itu kalau kita menjalankan dengan passion, itu sebenarnya fun, mengasihkan. Politik itu seni dalam mengolah kata, seni dalam mengkolaborasikan kita punya pemikiran, keputusan politik, dan juga keluar masyarakat. Begitu. Politik itu seni dalam memainkan peran untuk bekerja di dalam masyarakat. Bapak Richard memulai perjalanan politiknya pada usia 21 tahun, dan pada usia 27 tahun dilantik sebagai anggota DPR untuk pertama kalinya. Kini, di usia 33 tahun, beliau menjabat sebagai Ketua DPR, menjadikannya Ketua DPR termuda di Indonesia. Motivasi utamanya adalah membuktikan bahwa generasi muda tidak boleh dianggap remeh. Meskipun memimpin lembaga dengan 40 anggota dewan dari berbagai partai, termasuk banyak senior, Bapak Richard menyadari pentingnya belajar dari pengalaman mereka. Beliau menekankan 4 poin penting sebagai kunci kesuksesan generasi muda. Pertama, komitmen untuk bekerja keras. Menurutnya, kesuksesan tidak datang dengan mudah atau melalui kenyamanan. Kita harus siap bertarung dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Kedua, perluas jaringan. Bapak Richard percaya bahwa bekerja sama dan menjalin hubungan baik dengan banyak orang dapat membuka peluang yang lebih besar. Ia juga mengingatkan agar kita melupakan kesalahan orang lain dan lebih fokus pada kebaikan mereka. Ketiga, loyalitas terhadap lembaga. Mandat yang diberikan dan masyarakat yang telah mempercayakan suara, loyalitas menjadi dasar integritas dalam menjalankan tugas. Keempat, keterbukaan terhadap pengalaman baru. Beliau mengajak generasi muda untuk tidak menutup diri, tetapi aktif dalam organisasi, berkenalan dengan banyak orang, dan memiliki sudut pandang yang lebih luas. Bapak Richard juga mengingatkan untuk tidak takut menghadapi tantangan, karena di balik setiap tantangan pasti ada peluang untuk meraih kesuksesan. Jika menghadapi rintangan, jangan pernah merasa tidak mampu atau menyerah, karena bisa jadi di depan terdapat prestasi besar yang menanti. Dengan motivasi yang kuat, komitmen terhadap pekerjaan, loyalitas, dan keberanian menghadapi tantangan, Bapak Richard yakin bahwa generasi muda mampu mencapai cita-citanya dan memberikan kontribusi besar bagi masyarakat.